gampang kenapa? Karena 1 per 1 plus 1 plus X X itu itu polanya polanya sangat sangat mirip mirip dengan dengan deret deret geometri. geometri. Nah, Nah, tinggal tinggal kita ganti X-nya jadi minus X. Nah, berarti nanti jadi apa di sini? 1 plus min X pangkat 2 plus min X pangkat 3 gitu ya. Plus min X pangkat 4. Jadi X-nya diganti minus X. Ya. Jadi nanti jadi deret ganti tanda gitu ya kayak ini. Nah, kalau yang kedua juga gitu. Yang kedua kan turunan tadi sudah dibahas. Nah, yang ketiga berarti kayak nomor 1 cuman tinggal ditambahkan X kuadrat gitu ya. Ya kan? Tinggal ditambahkan X kuadrat. Ya, jadi kan X kuadratnya kan bisa keluar gini ya. Ini X kuadrat dikali tadi hasilnya dari nomor 1. Nah, jadi disederhanakan. Nah, terus nomor 4 berarti mirip nomor 1 gitu ya. Cuman nanti berarti X-nya ini diganti minus X kuadrat. Gampang kan? Diganti. Nah, yang nomor 5 kita coba nih tangan inverse X. Hubungannya sama ini gitu ya. Tangan kok ada hubungannya sama ini. Kita coba ini tentukan deret pangkat dari tangan inverse X. Nah, ingat di sini ya. Ingat di sini kalau apa? Tangan inverse X itu adalah integral dari 1 per 1 plus T kuadrat D. Yang ini adalah tangan inverse X. Oke. Terus ini kalau ngelihat deret geometriknya ada pusing. Saya teruskan dulu deret geometriknya 1 per min X 1 plus X plus dan seterusnya. Ini kita mau ngubah jadi 1 per 1 plus T kuadrat ya. Nah, berarti gimana nih? Dengan 1 per 1 ini ya, minus T kuadrat, ya enggak? Supaya jadi ini. Nah, artinya apa? Artinya X-nya ganti dengan min T kuadrat. Tambah min T kuadrat pangkat 2, gini ya. Tambah min T kuadrat pangkat 3, dan seterusnya. Kalau kita sederhanakan, ini min T kuadrat, ini plus T pangkat 4 gitu ya. Ini min T kuadrat pangkat 3, berarti min T pangkat 6, dan seterusnya. Nah, ini berlaku untuk T-nya ini. Ini kan berlaku untuk X dari minus 1 sampai 1. Ya. Berarti kalau yang ini, ya. Kalau yang ini artinya apa? Berarti ini berlaku ketika min T kuadrat dari min 1 sampai 1. Ya enggak? Karena kan gantiin X. Nah, X-nya diganti min T kuadrat. Berarti dia kan akan sama dengan tetap ya, tidak berubah. Nah, terus kita tinggal integralkan dari sini. Integral 1 per 1 plus T kuadrat dt. T-nya start dari 0 sampai X. Dengan integral
0 sampai X. Ya. Dengan integralnya kanan nih. 1 min T kuadrat plus T pangkat 4 min T pangkat 6 dan seterusnya. Nah ini kalau kita lihat tangan inverse X sama dengan apa nih? Ini langsung ya. Ini X min, kan ini kalau diintegralkan T min sepertiga T pangkat 3 plus 1/5 T pangkat 5. Tapi karena ini batasnya 0 sampai X, berarti langsung aja T-nya kita ganti dengan X. Kalau buka kalkulus satunya itu ada harusnya teorinya. Salah. Ini minus dong. Nah, ini minus. Minus 1/7 X pangkat 7 dan seterusnya. Nah ini berarti balik lagi ya. X-nya dari minus 1 sampai 1. Nah yang jadi pertanyaan apa? Tapi jangan lupa, dia berlaku untuk inferior lagi interior gitu ya. Nah jadi pertanyaan sama kayak selangkah konvergenan, bagaimana apakah ini berlaku pada min 1 sampai min 1 dan 1 gitu ya. Jadi kalau kemarin kan kita ngeceknya konvergensi, ya kan? Ketika X sama dengan min 1, bagaimana konvergensinya? Nah, kita cek dengan sifat-sifat konvergensi. Nah, kalau ini bagaimana? Ini kan maknanya begini. Fungsi tangen inverse X akan sama dengan deret ini. Gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika X di antara min 1 sampai 1 berlaku kalau tangen inverse X-nya adalah deret ini gitu lah, sebesar deret ini. Nah, kalau X sama dengan min 1 gimana? Cara ngeceknya gimana? Nah, ini ada teorema di sini. Teorema. Jika misalkannya ketinggalan bentar. Teoremanya adalah misalkan fx ya. Jadi jika fx continue di R, ya ini kan artinya misalkan fungsi sama dengan deret gitu ya. Untuk selangkah konvergensinya ini gitu ya, x mutlak kurang dari R. Nah, jika fx ini continue di R gitu. Continue di x sama dengan R aja gini ya. Dan deretnya ya, dan deret konvergen di R, di X sama dengan R gini. Maka fx sama dengan deret gini ya, ANXN berlaku di X sama dengan R. Nah, berarti apa maknanya? Kita pengen cari apakah dia berlaku ya, apakah persamaan ini berlaku ketika X sama dengan min 1. Satu dulu ya, lebih enak 1 sih. Apakah berlaku ketika X sama dengan 1. Berarti kalau dari teoremnya ini, maknanya apa? Kita cek dulu fx-nya apakah dia kontinu atau enggak. Nah, x-nya kita ganti 1, tangen inverse 1 ini kan ada nilainya ya. Ada nilainya dan ada limitnya, dan limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah, ini dia kontinu. Nah, yang kedua, kita cek deretnya ini. Apakah
dia konvergen atau enggak gitu. Kalau ini kita masukkan 1 min 1/3 gini ya, plus 1/5 plus 1/7 plus lagi minus 1/7 dan seterusnya. Nah, ini kita cek konvergensinya. Kalau dia positif semua, berarti ini polanya apa nih? Ini kan polanya 1. Ini udah pernah kita cek nggak sih ini di awal-awal? Ini udah pernah deh. Nah ini ya konvergen gitu ya. Nah, berarti maknanya apa? Maknanya ketika X sama dengan 1, persamaan ini berlaku. Kalau fungsi akan sama dengan deret ini. Nah, kalau X sama dengan min 1 gimana? Ya sama, ngeceknya kayak tadi. Kalau X sama dengan min 1, kita cek tangan inverse min 1. Kan dia kontinu ya. Dia punya limit dan ada nilainya, dan nilai limit sama nilainya ini sama. Nah, yang kedua, deretnya berarti kan tandanya dibalik. Nah, ini berarti apa maknanya? Maknanya adalah mengecek konvergensinya ini sama. Ya enggak? Antara ini dengan ini. Kan ngecek konvergensinya sama. Jadi kalau ini konvergen ya berarti yang ini juga konvergen. Gitu. Nah, berarti dia di ujung selangnya pun juga berlaku persamaan ini. Ya, berarti kalau kita tuliskan dengan inverse 1, ya ini bisa sama dengan seperti ini. Inverse 1 ini kan pi per 4 ya enggak? Nah, berarti dari persamaan ini apa? Kita bisa mengira-ngira nilai pi-nya ini berapa. Kita bisa menaksir, mengestimasi nilai pi-nya ini berapa. Nah, menghitungnya dari deret ini. Kalau yang tangan inverse min 1 juga sama ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi maksudnya adalah begitu. Nah ini ya kita lanjutkan. Nah yang ini dihiraukan aja nih ya, nggak usah di. Nah ini sebenarnya saya tuh mau memasukkan operasi deret pangkat yang aritmatika gitu, cuman nggak terlalu nyambung dengan deret Taylor sama Maclaurin. Nah tapi saya udah kadung ngetik gitu, kalau dihapus eman juga, jadi saya kasih gambaran aja ya ini gimana. Nah ini ada istilahnya deret pangkat pangkat X. Nah, tinjau Sx sama dengan 1 plus X plus 1/2 faktorial X kuadrat gini ya, plus 1/3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Nah ini konvergen pada min tak hingga sampai tak hingga. Ini kita cek turunannya dulu. Turunan 1 adalah 0, turunan X adalah 1 gini ya. Turunan 1/2 faktorial X kuadrat kalau kalian cek, nah 1/2 faktorial kali 2X ini kan ya, artinya kalau turunan 1/3 faktorial X pangkat 3 berarti 1/3 faktorial kali 3X kuadrat, hasilnya adalah 3 faktorial kali 3 ini kan dicoret, pasti sisanya 2 faktorial. Begitupun selanjutnya, ini sebelah sini dia ada 1/4 faktorial X pangkat 4. Kalau kita turunkan 1/4 faktorial dikali 4 kali X pangkat 3 dan seterusnya. Artinya apa di sini? Kalian lihat polanya. Sama kan ya? 1X, 1/2 faktorial
faktorial X kuadrat tambah 1/3 X pangkat 3 dan seterusnya. Ini kan sama. Berarti apa? Jumlahan fungsinya dengan jumlahan turunannya ini sama. Nah, jadi Sx ini ya. Jadi fungsinya dia, ya dirinya sendiri itu adalah solusi dari turunannya. Jadi turunannya sama dengan fungsinya. Nah, kalau X-nya kita masukkan 0, ini ya, dengan kondisi awal, nah, kondisi awal kan berarti maknanya X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, kita cek di sini. Kalau X-nya ganti 0, kan jadi 1. Ya kan? Kalau turunan X-nya diganti 0, jadinya 1. Ya kan? Nah, jadi solusinya apa? Ya, solusinya adalah sebuah fungsi yang kalau diturunkan dia sendiri, terus kalau dia nilainya 0, ya X-nya 0, dia nilainya 1. Nah, dia adalah E pangkat X. Jadi ini adalah deret dari E pangkat X. Kalau yang ini teoremanya sih. Jadi ini ya, deret pangkat untuk fx gx yang berlaku untuk ini ketika X mutlak konvergensi R dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan untuk mendapatkan deret pangkat. Nah, jadi maksudnya apa? Oke. Maksudnya ada di contoh 4 ini. Tentukan deret pangkat untuk E pangkat X ln 1 plus X. Gini ya. Nah, ini itu akan sama dengan apa? Hapus dulu lah. Nah, ini dia sesuai teorema itu ya. Dia berlaku apa dari sini? Nah, kita tidak mengkalikan ini nggak masalah gitu. Jadi tentukan deret pangkat untuk ini. Nah, kita bisa langsung mengkalikan. Jadi mengkalikan hasil dari deret E pangkat X yang kita dapat tadi di sini. Ya. Lalu kita bisa langsung kalikan dengan deret ln 1 plus X yang kita udah cari di sini. Mana tadi? Nah, yang kita udah cari di sini. Nah, ini tinggal dikalikan biasa. Dikalikan ya kayak perkalian polinom gitulah. Jadi dikalikan biasa. Nah, itu berlaku sifat seperti itu. Gitu. Jadi maksudnya teorema ini adalah seperti itu. Ini cukup tidak berfaedah ya sebenarnya. Cukup tidak berfaedah ya, berfaedah sih, cuman terlalu banyak contohnya. Oke, ini sekarang kita ke deret Taylor sama Maclaurin. Nah, ini nih, ini materinya banyak banget nih kalau kalian cek tuh kan. Ini ini kayaknya yang bahas semua itu ITB deh. ITB, Telkom enggak, di tempat saya juga enggak gitu. Cuma ITB doang yang bahas ini. Lainnya tuh dimasukkan di kalkulus yang tingkat atas gitu. Nah, nanti kalau kalian 9.9 ini ya, nah kalian akan belajar di namanya mata kuliah Magnum. Mungkin semester 3 atau 4 lah, pasti dapat sih semua prodi. Belajar ini. Magnum atau optimasi ya enggak ya? Kayaknya Magnum deh, metode numerik itu. Nah, ini menentukan nilainya nih, mengestimasi nilainya itu pakai metode numerik nih. Nggak bisa dihitung secara manual, kita harus dengan komputasi. Itu ya. Nah, jadi kita ke deret Taylor sama deret Maclaurin. Nah, kita ke definisinya dulu. Apa sih deret Taylor itu? Gitu ya. Jadi deret Taylor adalah representasi dari fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi di suatu titik yang ditentukan. Panjang ya definisinya. Jadi intinya sama kayak tadi. Gitu. Kalau tadi di operasi deret pangkat, kita
membuat deret pangkat dari suatu fungsi, ya, membuat deret pangkat sekaligus jumlahnya, gitu ya, dari suatu fungsi matematika, tapi acuan kita adalah deret geometri, gitu ya. Jadi acuan kita adalah deret geometri. Nah, kalau deret Taylor enggak, ya. Jadi fungsi matematika ini bisa diubah dalam bentuk deret pangkat. Kalau yang tadi deret pangkatnya dari deret geometri, kalau yang ini deret pangkatnya berupa apa? Berupa jumlah hentak hingga yang suku-sukunya, ya, suku-sukunya dihitung dari turunan fungsi, ya, dari turunan fungsi di suatu titik yang ditentukan. Oke, titik yang ditentukan, ini jangan lupa. Jadi maknanya gini, nah, secara umum gitu ya. Jadi sebuah fungsi ini dapat direpresentasikan menjadi deret Taylor. Misalkan ini polinom X, gini ya. Ini ditambah Rx. Nah, ini apa? Nanti kita jelaskan di bawah. Nah, ini otomatis berhubungan ya. Jadi, saya tuliskan preview deret pangkatnya. Nah, ini kalau kalian googling gitu ya, pasti banyak banget yang dia simbolnya pakai CN. CN X min A. Gitu ya. Karena tadi asumsinya mereka itu belajarnya di tingkat atas. Gitu. Jadi, nggak nyambung dengan ini. Ini kan karena kita sambungkan dengan materi sebelumnya, nah makanya simbolnya saya ubah AN biar nggak bingung hafalannya. Nah paling bedanya cuman di A ini. Kalau yang kemarin, kalau yang materi sebelumnya itu kan X min C ya, X min C konstanta. Kalau ini X min A, ya walaupun maknanya sama-sama konstanta. Umumnya ini kita lihat di sini deret pangkat konvergen ketika apa? Ketika mutlak X min A kurang dari limit dari AN per AN per 1. Di sini kita tahu limit dari AN per AN per 1 dia disimbolkan sebagai R atau disebut sebagai jari-jari konvergensi. Nah, kemarin kan ada tuh di PPT-nya ya, PPT di PDF ada istilah jari-jari konvergensi. Tapi untuk subbab yang kemarin kita fokus untuk menentukan selangnya, gitu. Jari-jari konvergensinya enggak disebut. Nah, di sini saya sebut ya, saya kasih tahu cara mencarinya gimana, kan nggak sulit kan ya kalau dari sini. Nah, kita lihat. Nah, kalau kemarin kan yang materi kemarin kita ketemu bentuk selang tuh ya. Bentuk selang yang tipe kedua yang untuk model persamaan yang umum itu kan bentuknya langsung begini ya, A min R. Kalau nggak salah C deh itu ya, C min R X C plus R gitu ya. Nah, bentuk awalnya dari sini. Nah, dari teorema ini kalau mutlak X min A harus kurang dari R. Nah, berarti kalau kita jabarkan ini X min A antara min R sampai R. Atau X-nya berarti dari A min R gini ya. Kan ditambahkan A kan berarti semua ruasnya. Nah, sampai A plus R. Ini contohnya tentukan jari-jari konvergensi dari deret berikut. Jari-jari konvergensi berarti cari nilai R-nya. R limit AN per AN plus 1, N-nya menuju tak hingga ini ya. Nah, kita lihat di sini. Sigma AN X min A pangkat N gitu ya. Kalau dari persamaan ini bisa kita ubah bentuknya jadi seperti ini gitu ya. 1 per N plus 2 dikali X min 1 pangkat N. Jadi AN-nya apa? AN-nya adalah ini, 1 per N plus 2. Oke, dari sini AN-nya 1 per N plus 2 dibagi N plus 1 berarti 1 per N plus 1 plus 2. Ya kan? Nah, akhirnya jadilah limit
n plus 3 karena ini kan naik ya kan, ini kan naik, ini per n per 2, per n plus 2, ini limitnya dibagi n hasilnya 1, sehingga diperoleh jari-jari konvergensi dari deret ini adalah 1. Nah ini ya, ini ke deret Taylor sama Maclaurin-nya ini nggak banyak sih materinya. Nah ini misalkan fungsi f merupakan deret pangkat dalam x min a ya, jadi pakai bentuk yang umumnya, x sama dengan sigma an x min a pangkat n. Ini penyebarannya. Nah kapan, jadi ada suatu syarat suatu syarat yang harus dipenuhi agar fungsi tersebut bisa dituliskan dalam bentuk deret Taylor. Nah, syaratnya apa? Dia bisa dituliskan ya. Jadi fx bisa dituliskan sebagai deret ya, sigma an x min a pangkat n jika ya, jika an-nya ini bernilai ya, bernilai atau harus tertentu. Nah ini jika R merupakan jari-jari konvergensi dari deret, F merupakan F jadi fungsi dapat diturunkan untuk semua orde pada selang ini. Dan misalkan deret ini konvergen pada selang ini gitu ya. Oke, ini simpelnya gini. Ada deret pangkat yang konvergen pada selang A min R sampai A plus R gitu ya. Nah, fungsi dari deret tersebut itu bisa diturunkan pada selang tersebut. Diturunkannya pada berapa? Nah, ini disebutkan pada semua ordo. Semua ordo ini berarti maksudnya bisa diturunkan 1 kali, bisa diturunkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai tak hingga. Nah, jadi di semua pangkat itu dia bisa diturunkan. Nah, dengan syarat ini ya, dia di dalam selang konvergensi. Kita bisa jabarkan begini. Saya tuh yang khusus ini males ngetik ya, nyari di yang punyanya Telkom nggak dicantumin. Kan nggak dicantumin nih. Di sini juga nggak ada. Oke, ini ya. Jadi saya coba tulis di sini. Sini ada nggak ya? Di sini bacanya sulit. Jadi ya udahlah kita tulis saja. Oke. Kita tulis aja. Oke, ini sigma an x min a pangkat m. Sigma tak tulis ini Taylor benar Taylor ya. Tadi kita banyak persamaan yang umum gitu ya, fx sama dengan deret. Nah gini ya, saya yang langsung kontak gitu ya.
Dari sini fx gitu ya. Kita coba jabarkan pakai warna hijau aja wis. X. Nah, kita jabarkan ketika A-nya 0, ketika A-nya 0. Ketika N-nya 0, berarti ini A0 gitu ya. N-nya 1, berarti A1. X min, ini A ya. A. Kalau N-nya 2, A2, X min A pangkat 2. A-nya 3, N-nya 3, A3, X min A pangkat 3. Dan seterusnya. Nah, tadi definisinya bilang gini, representasi apa tadi? Representasi ya dari fungsi matematika. Nah, lalalala dihitung dari turunan fungsi di suatu titik yang ditentukan. Nah, jadi misalkan kita tentukan titiknya. Nah, misalkan titik itu adalah A. Misalkan kita sudah tentukan titiknya adalah A. Misalkan titik itu adalah A. Berarti X-nya kita ganti A. Gitu ya. X-nya kita ganti A. Artinya apa? Ini kan A1 kali 0, A2 kali 0, A3 kali 0. Misalnya adalah A. Terus, nah tadi definisinya dia bisa diturunkan di semua ordo gitu ya. Nanti kita coba turunkan di ordo 1. Nah, A0 diturunkan adalah 0, ini ya. A1 X min A diturunkan, berarti dia A1, ini ya. A2 X min A kuadrat diturunkan 2A2 X min A. Nah, ini diturunkan 3A3 X min A pangkat 2, sorry. Ngomongnya 2, nulisnya 3, ini gimana tuh? 2. Kalau kita lanjutkan, berarti kan 4A4, gini ya. X min A pangkat 3, dan seterusnya. Nah, sama, misalkan kita pengen cari tahu nilai turunannya ketika X-nya sama dengan A. Nah, X-nya ganti A, berarti ini A1. Ya. Lagi, kita coba di turunan kedua. Jadi kita mau nyari pola. Ya. I-nya harus bisa ditentukan. Tadi kan dia bilang. Nah, turun kedua, berarti hasilnya ini 0, ini 0 gitu ya. Ini 2A2 tambah 3, ini ya. Kali 2 A3 X min A, ini ya, tambah 4 kali 3 A4 X min A pangkat 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita ubah X-nya di titik A, gini ya, berarti kan hasilnya 2A 2. Nah, kita lanjutkan lagi. Kan di turunan ketiga, ini ya. Nah, ini nanti akan jadi misalnya ini ya. Kan kalau diturunkan, coba. Kalau X-nya 3, kita turunkan.
0, ini 0, ini 0 gini ya. Ini berarti ini 3 kali 2 A3 gitu ya. Ditambah 4 kali 3 kali 2 A4 X min A kuadrat tambah. Nah, misalkan kita mau cari ketika titiknya A. Nah, yang ada A-nya, yang ada X-nya ganti A. Berarti ini hasilnya adalah 3 kali 2 A pangkat 3. Atau ini sama dengan 3 kali 2 adalah 3 faktorial. A pangkat 3. Begitupun selanjutnya ya. Nah, sepertinya ini cukup untuk mendapatkan pola. Jadi kita lihat di sini. Nanti teorinya AN-nya bisa ditentukan gitu ya. Berarti kita cari polanya dulu di sini. Ini A0 adalah FA, A1 adalah F aksen A, ya. A2 berarti F aksen ya. F-nya order 2 dibagi 2. Ini A3 sama dengan order 3 per 3 faktorial. Nah, kita lihat di sini apakah ini membentuk pola gitu ya. Mungkin F-nya iya. Order 1, order 2, order 0, order 1, order 2, order 3. Tapi penyebutnya nggak ada polanya nih. Nah, kan kita bisa tambahkan sesuatu gitu ya biar berpola. Karena kan tujuan kita mencari polanya nih. Nah, ini 2. 2 itu kan sama dengan 2 faktorial. Ya kan? Nah, ini kan per 1. 1 itu kan sama dengan 1 faktorial, bisa juga 0 faktorial. Nah, ini biar polanya ketebak, kita pakai 1 faktorial kan 3, 2, 1. Nah, ini sama, ini kan per 1. Nah, ini bisa kita tuliskan 0 faktorial. Bisa kah 1 faktorial? Ya bisa gitu, cuman karena kita mau lihat polanya, jadi saya tulis 0. 0, 1, 2, 3. Nah, ini kan udah berpola nih. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan AN ini ya sama dengan Fn. Nah, kita lihat nih. A3 dia fungsi turunan ketiga gitu ya. A2 fungsi turunan kedua. A1 fungsi turunan ke-1. Nah, berarti secara general bisa dituliskan begini. Fn ini ya, turunan ke n. Titik A per n faktorial. Nah, secara umum bisa ditulis seperti ini. Nah, gini ya. Dan fx gini ya. AN-nya udah ketemu nih. Fx-nya apa? Nah, tadi kan di sini AN gini ya. Ini AN. N x min A ketika N. Terus ini sehingga kita dapat fx sama dengan sigma AN X min A pangkat N gini ya. Berarti kalau dijabarkan itu sama dengan sigma Fn A per N faktorial dikali X min A pangkat N. Nah, ini ya. Nah, sama kan
maaf keputus gitu ya. Adzan. Nunggu adzan sebentar, nanti kita lanjutkan lagi.
Kita lanjutkan ya. Nah, tadi sampai mana? Oh, nilai A. Oke, jadi nilai A-nya ya. Tadi kan ini disebut sebagai deret Maclaurin. Ini deret Taylor gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai deret Taylor. Nah, nilai A-nya ini apa? A-nya adalah suatu titik yang ditentukan. Suatu titik yang ditentukan. Apakah ada batasannya? Enggak. Apakah ada batasannya? Tidak. Jadi, A ini berlaku, dia bisa positif, bisa 0, bisa negatif gitu ya. Nah, saya tuliskan seperti ini. Jadi, A-nya bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Nah, terus ada lagi yang namanya deret Maclaurin. Bedanya apa? Ya, sebenarnya mirip. Nah, deret Maclaurin ini ketika A sama dengan 0. A-nya sama dengan 0. Nah, ini berarti F0 per N faktorial X min 0 pangkat N. Berarti kan kita bisa tuliskan sebagai X pangkat N. Ya. Nah, ini yang dinamakan sebagai deret Maclaurin. Jadi, deret Maclaurin itu kasus khususnya deret Taylor gitu ya. Ketika A-nya sama dengan 0. Deret Maclaurin. Nah, udah. Jadi teorinya cuman ini aja. Lihat di sini. Nyatakanlah fungsi fx sama dengan e pangkat x dalam deret Maclaurin. Oke, anggap aja tadi kita nggak tahu tentang ini, gitu ya. Nggak ngerti tentang ini, gitu ya. Anggap aja kita nggak ngerti tentang ini. Jadi, nah, kita coba di sini nuliskan. Nah, F0, gitu ya. F0 kan e pangkat 0 sama dengan 1, gitu ya. Deret e pangkat x kalau diturunkan, ya kan? Turunkan berapapun dia pasti gitu ya. Dia pasti tetap e pangkat x. Tuh, pasti e pangkat x, sedangkan deret Maclaurin ini x-nya adalah 0. Berarti dia pasti selalu 1. Oke. F0-nya juga gitu ya, e pangkat 0 adalah 1, turunannya ketika x-nya 0 adalah 1. Artinya apa? Kita tinggal cari AN-nya. AN-nya didapat ya, turunan ke N dari A. Ya. Nah, ini N faktorial. Turunan turunan apa? Turunan F-nya adalah 1, ya kan? 1 terus. Nah, ini berarti N faktorial. Nah, sehingga fx sama dengan e pangkat x dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini AN-nya ketemu 1 per N faktorial, gitu ya. Dikali X min A pangkat N. Ini ketinggalan tadi, nggak ada rumusnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nanti tinggal dijabarkan sendiri ya. Kalau N-nya 0, berarti 1 per 0, 1. Gini ya. Ini hasilnya 1. 0 faktorial kan 1. Nah, kalau N-nya 1, berarti 1 per 1, ya, X min A pangkat N. A-nya jangan lupa, A-nya adalah 0. Ini 0 aja gini ya. Nah, adalah X. 1 faktorial kan 1. Nggak saya tuliskan di sini. Kalau N-nya 2, berarti 1 per 2 faktorial kali X pangkat N. N-nya adalah 2. Ya kan? Kalau N-nya 3, berarti 1 per 3 faktorial X min 0 pangkat 3. Nah, 1 per 3 faktorial X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Tentukan deret Taylor dari
sin X pada titik A. Dari Taylor ya. Jadi A-nya dia bukan 0. Bukan 0 sih, maksudnya tidak dibatasi harus 0. Oke, ini berarti gimana dari sini? Oh, saya buka OneNote-nya, lupa. Ini direct klorin dari ini gitu ya. Nah, berarti langkah yang pertama cari dulu turunannya gitu ya. Fx adalah sin X. Turunan pertama, turunan sin adalah cos X. Turunan kedua, turunan cos adalah min sin. Turunan ketiga, 3 ya. Turunan min sin adalah min cos, ya kan? Sin diturunkan, cos ada minusnya, tambah minus. Turunan keempat, min cos diturunkan, jadi min cos diturunkan sin ya. Sin X. Dan seterusnya. Nanti sampai Fn, ini ya, X. Sekarang kita cari A-nya. Nah, ini didapatkan A 0. 0 sama dengan sin X. Ya. A 0-nya sin X. Sorry, bukan sin X, tapi sin A. Sin X gini ya. Karena X-nya di A, jadi ini sama dengan sin A. Nah, A1 berarti cos A. Ini ya. A2-nya apa? Nah, jangan sampai teledor. Rumus A-nya, rumus AN, ya kan? FNA per N faktorial. Nah, ini kan sama aja min sin A per 2 faktorial. Kalau A3 berarti min cos A per 3 faktorial. Berarti sin A per 4 faktorial. Nah, udah. Dari sini kita bisa tuliskan deret Taylor-nya. Deret Taylor-nya. Sin X, gini ya, sama dengan, nah ini tinggal kita tuliskan lagi, sin A, X min A pangkat 0. Pangkat 0 kan 1, gitu ya. Berarti nggak bisa kita tulis, nggak apa-apa. Ditambah cos A, X min A pangkat 1. Ya. Dikurangi ini kan lebih mudah nulisnya begini ya. X min A pangkat 2 per 2 faktorial sin A. Ya. Dikurangi X min A, lanjut ini pangkat 3 per 3 faktorial cos A. Ya. Tambah X min A pangkat 4 per 4 faktorial sin A, dan seterusnya. Ini. Maksudnya adalah seperti itu. Ya, nah, apakah ini bisa dikhususkan lagi? Enggak.
gitu ya. Kenapa? Karena dia deret Taylor. Beda dengan kalau dia ditanyakan deret Maclaurin. Coba kita bandingkan sama ini. Di sini ada kok contohnya. Nah, ini ya. Kalau di sini dia diminta deret Maclaurin. Di sini diminta deret Taylor. Bedanya apa? Beda. Jadi kita lihat di sini. Sin X ketika A-nya 0, 0. Cos X, X-nya 0, dia 1, ya kan? 0, min 1, 0. Nah, ini bisa kita lihat polanya kalau begini. Bisa kita buat rumus ininya. Bisa kita lihat rumus ininya. Bisa kita cari gitu ya maksudnya. Kalau deret Taylor nggak bisa. Nah, kalau Maclaurin bisa. Kenapa? Karena dia sudah dimaksudkan A-nya 0. Gitu. Jadi udah pasti berupa bilangan. Bukan berupa bilangan sih, maksudnya udah pasti ini ya, udah pakem. Nah, ketika X-nya 0, hasilnya sekian. Kalau Taylor nggak bisa. Nah, kecuali ini ya, kalau ini kan memang karena E pangkat X, ya, jadi E-nya, nah E-nya kan ini nggak yang berubah, ini kan sin cos gitu kan. Nah, kalau ini, kalau E pangkat X bisa gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Nanti silakan dicoba ya. Mungkin bisa waduh. Dan bisa kalian cek di sini. Nah, ini ada berbagai contoh deret Taylor dan deret Maclaurin gitu ya. Ini mungkin yang sering keluar gitu ya, cheat sheet-nya. Kalau di sini dia kebalik penjelasannya, operasi deret pangkatnya di akhir. Jadi dia menjelaskan deret Taylor dan deret Maclaurin dahulu, baru operasi deret pangkat. Jadi kebalik. Kalau kita kan operasi deret pangkat dulu, baru deret Taylor sama deret Maclaurin. Nah, ini kalkulus advance ini ya. Oke. Jadi ini sebenarnya ada lagi tambahan dikit banget. Nah, ini jadi sebenarnya merepresentasikan suatu fungsi matematika gitu ya. Jadi deret Taylor merepresentasikan suatu fungsi matematika ke dalam deret pangkat itu bukan berarti deret pangkat tersebut akan merepresentasikan fungsi. Jadi kalau dibalik dia maknanya beda. Kenapa begitu? Karena sebenarnya ya deret Taylor ini dia mengubah fungsi matematika menjadi deret pangkat gitu ya. Ini fungsi matematika menjadi deret pangkat. Sebenarnya ini ada tambahan residunya. Nah, makanya kenapa deret pangkat ini belum tentu merepresentasikan fungsi matematika. Gitu. Belum tentu ya, bukan enggak, tapi belum tentu. Nah, dia bisa merepresentasikan fungsi matematika ketika kapan? Logikanya adalah ketika Rx-nya sama dengan 0. Ya enggak? Logikanya adalah ketika Rx-nya sama dengan 0. Nah, ini namanya residu ya. Residu atau galat atau error. Tapi karena ini R, jadi residu aja manggilnya. Nyebutnya residu. Nah, ini ada teorinya. Ini pengetahuan aja ya, nanti di metode numerik pasti akan belajar ini lagi. Gitu. Nanti teorinya, jadi limit n, ya limit Rn x-nya itu harus 0 gini ya, harus 0 ketika n menjuta hingga. Jadi Rn x-nya ini dihitung dari Fn plus 1 earn n ini ya per n plus 1 faktorial. Nah, ini x min a n plus 1. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, ini kalau dari contoh yang tadi ya, karena fx-nya sin x gitu ya. Fn plus 1 n n ini ya.
akan menjadi satu dari bilangan berikut ini. Cos n, sin n, min cos n atau min sin n. Nah, kebetulan nilai-nilai ini ya itu dia kurang dari sama dengan 1. Ini berlaku kurang dari sama dengan 1. Ya. Ini berarti bisa dihitung dengan ini ya, teorema Apit. Ini anggap aja 1, berarti 1 per n plus 1 faktorial x min a n plus 1. Nah, ini sebagai batas atasnya. Batas bawahnya apa? Batas bawahnya 0 gitu ya. Karena kan anggapannya nggak ada residu. Anggapnya nggak ada residu ya, nggak ada residu kan berarti 0. Nah, limit yang kanan ini kalau dihitung adalah 0 gitu ya. Berarti residunya adalah 0. Nah, berarti untuk kasus sin x ini ya, karena residunya 0, berarti deret pangkat tersebut merepresentasikan fungsi matematikanya. Nanti belajar di ini sih metode numerik kalau yang materi ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Belum ada, Bu. Terima kasih. Nggak ada ya? Oke, nanti silahkan dipelajari lagi ya. Silahkan catatannya dilengkapi. Serta tak kirimkan ke kalian. Saya tuh pengen kasih tugas, cuman ada satu kelas yang belum nanti. Kalau satu kelas itu udah selesai, saya kasih tugasnya ya. Mungkin minggu depan kali ya. Oke. Udah kok lama. Oke, saya sambil ngabsen dulu ya. Saya capture aja lah. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan silahkan disampaikan ya, nggak apa-apa. OneNote-nya bisa dibuka kan ya? Yang link OneNote-nya Bisa, Bu. bisa ya? Oke. Silahkan coba dicek di situ. Nanti link rekamannya sesegera mungkin lah saya upload. Ini wordnya saya ngetik sendiri jadi acak adul. Mau dibuat ke PPT tapi kalau di PPT kan dibuat ke PDF kan ke potong-potong tuh.